Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku kelas 3 MINU Sholahiyah yang Pak Guru banggakan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan menyampaikan tentang mapel akidah halak, materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum pembelajaran mapel akidah halak, materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah baiknya pertemuan pada hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku, pengertian beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, iman secara bahasa artinya meyakini atau mempercayai. Sedangkan secara istilah iman adalah meyakini dalam hati, mengakui dengan lisan atau perkataan dan membuktikan dengan perbuatan. Itu iman secara bahasa dan secara istilah. Anak-anakku, pengertian beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kalian harus tahu dulu malaikat itu apa. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat bersifat gaib sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia. Namun sebagai umat Islam kita wajib mengimani makhluk-makhluk yang tidak kelihatan atau barang-barang gaib, karena sudah diterangkan dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Al-ayah. Percaya kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Setelah iman kepada Allah, rukun iman yang kedua adalah percaya adanya malaikat atau beriman kepada malaikat. Malaikat salah satu makhluk yang selalu menyembah Allah, taat kepada Allah dan tidak pernah mengingkari Allah. Malaikat tidak pernah melakukan dosa dan tidak memiliki hawa nafsu. Beda dengan kita, manusia memiliki hawa nafsu, punya keinginan ini, punya keinginan itu yang harus dituruti. Sedangkan malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, sehingga tidak mempunyai keinginan apa-apa yang sifatnya keduniawiaan. Dan perlu kalian ketahui bahwa malaikat ini termasuk makhluk gaib yang tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki maupun tidak perempuan, tidak makan dan tidak minum. Malaikat akan selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka diperintahkan Allah untuk bersujud, maka mereka akan langsung bersujud. Seperti itu gambaran malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat malaikat Allah adalah diantaranya selalu bertasbih siang malam. 2. Selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah berbuat maksiat. Mempunyai sifat malu, dapat berubah bentuk. Itu adalah sifat-sifat malaikat Allah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat untuk
ngatur dan mengurus langit dan bumi. Malaikat disebut juga sebagai tentara Allah yang paling setia dan tidak pernah mengingkarinya. Perlu kita ketahui bahwa malaikat sangatlah banyak jumlahnya. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi umat Islam yang wajib kita ketahui dari jumlah malaikat yaitu ada 10 malaikat. Itu dari sekian ribu atau sekian juta atau berapa jumlahnya yang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kita hanya wajib mengetahui atau mengimani malaikat yang jumlahnya ada 10. Anak-anakku, tugas malaikat yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertasbih kepadanya, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Namun malaikat juga mempunyai tugas sendiri. Nah, berikut akan Pak Guru jelaskan 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani beserta tugas-tugasnya. Siapa saja Pak nama-nama malaikat yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui? Yaitu satu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah yang bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas sebagai menurunkan hujan atau membagi rizki kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya adalah besok di hari kiamat dia akan meniup sasangkala atau trompet sebagai pertanda berakhirnya kehidupan di dunia. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini bertugas sebagai pencabut nyawa. Nyawa siapa saja Pak? Nyawa semua makhluk yang ada di dunia ini termasuk manusia dan sebagainya. Jadi kita tidak tahu kapan ajal, kapan mati kita, itu tidak akan diberitahu oleh Allah, dan kematian ini tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan. Semua atas kehendak Allah, atas kodrat dan iradanya Allah. Jadi manusia harus bersiap-siap untuk menghadapi kematian kapanpun itu dan dimanapun itu berada. Kemudian untuk malaikat yang selanjutnya yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar Nakir ini tugasnya adalah menanyai manusia yang sudah meninggal di alam kubur. Mereka akan ditanyai, Marrobuka, siapa nama Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nama nabimu? Ma kitabuka, apa kitab sucimu? Dan seterusnya. Ini adalah tugas dari malaikat Mungkar dan Nakir. Selanjutnya yaitu malaikat Raqib Atid. Malaikat Raqib Atid ini adalah ditugaskan oleh Allah untuk menjaga amal yang baik dan amal yang buruk. Raqib bertugas untuk mencatat amal yang baik, Atid bertugas untuk mencatat amal yang buruk. Sekalipun kita berbuat tidak ada yang mengetahui, tapi ada yang lebih mengetahui yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa di samping kanan kiri kita ada malaikat yang namanya Raqib Atid yang akan selalu mencatat amal kebaikan dan amal keburukan kita ketika kita hidup di dunia. Kemudian malaikat Malik. Malaikat Malik ini bertugas sebagai penjaga neraka.
Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas sebagai penjaga surga. Itulah anak-anak beberapa nama malaikat yang jumlahnya ada 10 yang wajib kita imani dan kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Anak-anakku semua, setelah kita mengetahui nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani yang jumlahnya ada 10 beserta tugasnya, kemudian apa sih hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah hikmahnya satu, meningkatkan keimanan, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari keinginan berbuat dosa, menjaga sikap terhadap sesama manusia, kemudian mensyukuri rizki, meningkatkan kesabaran, berusaha meningkatkan amal ibadah. Contoh perilaku beriman kepada malaikat: selalu berkata dan berbicara dengan jujur, tidak pernah berbohong kepada sesama, selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir positif atas segala yang terjadi, selalu berusaha memperbaiki diri setiap waktu untuk menjadi lebih baik. Nah, anak-anakku semua, demikianlah materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah Pak Guru sampaikan atau Pak Guru jelaskan pada hari ini bisa membawa berkah dan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada kalian semua, untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beriman atau meneladani sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari Pak Guru, apabila ada kesalahan mulai awal sampai akhir, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan berjumpa lagi pada lain waktu dan kesempatan dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum pertemuan hari ini Pak Guru akhiri, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.